Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Padang akan mempresentasikan mengenai business plan dengan nama usahanya yaitu Brownies Lumar. Kami dari kelompok 2 mata kuliah kewirausahaan yang beranggotakan 6 orang, terdiri dari yang pertama saya sendiri Mary Yulia, Indah Musfita, Rizalul Fikri, Farah Fadilah, Putri Nandaleri, dan Jihan Oktani. Baiklah, berikut rancangan bisnis plan mengenai usaha kami. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Tujuan dari bisnis plan ini adalah mengembangkan dana sebesar Rp9.500.000 ke dalam sebuah bisnis brownies yang berlokasi di Padang, tepatnya di area kampus UNAN. Brownies Lumer, nama usaha ini berbentuk stand yang menjual brownies kekinian. Selanjutnya yaitu deskripsi singkat mengenai bisnis ini. Brownies Lumer adalah bisnis yang menawarkan cemilan kekinian yaitu brownies dengan varian produk yang unik. Dengan kegiatan tersebut, Brownies Lumer akan menghasilkan keuntungan baik bagi pemilik dan pejalan bisnis ini. Brownies Lumer akan memulai usahanya di area kampus UNAN Limau Manis, Padang. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Para pendiri usaha ini mencari pembiayaan untuk bisnis dari yang pertama keluarga dan yang kedua dari kegiatan PMW di kampus Politeknik Negeri Padang. Pembiayaan biasa dalam bentuk investasi maupun hadiah dari kompetensi wirausaha yang diadakan di kampus Politeknik Negeri Padang yang diikuti oleh pendiri bisnis ini. Selanjutnya yaitu misi bisnis. Brownies Lumer berusaha untuk menyajikan berbagai varian unik brownies kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau, sekalian dalam rangka memperkenalkan dan melestarikan brownies di kalangan masyarakat lokal. Selanjutnya yaitu tim manajemen. Tim manajemen utama dibentuk oleh para pendiri yang merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Dengan pengetahuan yang telah dipelajari di perkuliahan, diharapkan dapat membantu cara berpikir dan bertindak tim manajemen dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan. Selanjutnya, perakiraan penjualan. Dengan beberapa pertimbangan, kami memperkirakan perharinya kami memperoleh nilai penjualan sebesar Rp400.000 atau setara dengan Rp11.200.000 per bulannya. Berikutnya, keuntungan bersih dan break even point. Untuk keuntungan bersih per bulannya adalah Rp2.360.000 per bulan, sedangkan untuk break even point-nya adalah 1-2 bulan. Rencana pengembangan. Untuk kedepannya, tidak hanya stand makanan brownies, kami juga berencana akan membuat kafe dan resto yang menjual makanan cemilan manis serta membuka franchise. Selanjutnya yaitu latar belakang bisnis. Saat ini, banyak orang ingin membuat acara atau kegiatan acara secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka memilih untuk membeli makanan daripada membuatnya sendiri, dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Berbagai usaha makanan memang bermunculan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, apalagi usaha kuliner berupa kue, baik kue kering maupun kue basah. Salah satu jenis kue yang banyak diminati oleh konsumen secara luas adalah kue brownies, baik kukus maupun panggang. Banyak hal yang menjadikan panganan ini sebagai salah satu primadona makanan manis. Misalnya sangat cocok untuk cemilan, pengganjal perut, sebab brownies mengandung karbohidrat dari tepung jagung dan glukosa untuk menambah energi dalam beraktivitas. Bahkan untuk mengisi perut kosong sebelum makan siang pun juga bisa dengan panganan ini. Selain dapat dikonsumsi oleh orang dewasa, makanan satu ini juga banyak dikonsumsi oleh anak-anak dan remaja. Sehingga dari berbagai lapisan masyarakat sebagian besar menyukai kue brownies kukus ini. Atas dasar pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat usaha produksi makanan dari jenis kue brownies yang kami sebut dengan Brownies Lumer.
Berikutnya, deskripsi perusahaan. Brownies Lumer adalah perusahaan yang bergerak pada bidang penjualan produk. Lebih tepatnya, produk makanan manis dalam rangka menangkap kesempatan sekaligus menyalurkan ketertarikan kami tentang brownies. Dengan usaha ini, kami juga mencoba menyuguhkan dan mengenalkan tidak hanya brownies itu sendiri, tetapi juga nilai dan manfaat yang terkandung pada brownies ini. Yang bisa menyajikan kebahagiaan dari brownies Lumer yang disajikan dan memberikan pengalaman mengenai kewirausahaan sebagai modal nantinya. Dan misinya yang pertama adalah menciptakan sebuah jajanan yang kekinian berupa brownies yang berisikan coklat Lumer di atasnya. Yang kedua, mengusahakan segmentasi yang lebih merakyat dengan pemberian harga yang lebih terjangkau. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman kepada anggota yang terlibat bagaimana dalam memulai sebuah usaha nantinya. Selanjutnya mengenai struktur organisasi. Dan struktur organisasi yang telah disepakati sesuai dengan rancangan usaha yang akan kami laksanakan. Yang pertama itu yang menjadi ketua adalah Farah Fadilah, karena Farah memiliki pengalaman lebih dalam berwirausaha. Dan yang kedua itu manajer keuangan, yaitu saya sendiri, itu Jalul Fikri. Yang ketiga manajer produksi Mary Yulia. Yang keempat manajer pemasaran Jihan Oktani, dan manajer operasional Indah Hospita dan Putri Nandaleri. Selanjutnya itu job description atau deskripsi pekerjaan dari masing-masing tugas yang telah diberikan. Yang pertama itu ketua. Tugas yang pertama sebagai penanggung jawab umum perusahaan, yang kedua membuat keputusan, yang ketiga memelihara kelancaran dan kualitas manajemen organisasi. Dan tugas seorang manajer keuangan adalah pertama itu mencatat transaksi keuangan, yang kedua memproses data transaksi keuangan menjadi sebuah informasi atau dalam bentuk laporan keuangan, yang ketiga mengkomunikasikan laporan keuangan kepada pihak yang terkait. Tugas dari manajer produksi yang pertama mengembangkan produk, yang kedua menjaga kualitas produk, yang ketiga melatih pegawai untuk membuat produk yang berkualitas. Dan tugas dari manajer pemasaran yang pertama mengimplementasikan strategi pemasaran, yang kedua mengatur kegiatan penjualan, yang ketiga melakukan promosi, dan yang keempat itu menjaga hubungan dengan konsumen. Dan tugas yang terakhir dari manajer operasional yaitu mengatur perlengkapan dan jalannya usaha. Dan selanjutnya mengenai analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu mengenai gambaran produk. Produk kami adalah berupa brownies yang kekinian, yaitu brownies yang berisikan coklat yang meleleh di atasnya, sesuai dengan nama produk kami yaitu Brownies Lumer. Dan di sini sesuai dengan misi kami memberikan harga yang terjangkau, hanya Rp10.000 per sajiannya. Dan selanjutnya mengenai gambaran pasar. Pasar utama kami adalah semua orang yang menyukai brownies, dan yang terutama sekali itu remaja saat ini yang lebih mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam jajanan seperti yang kami sajikan ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Strength ini merupakan kekuatan. Nah, kekuatan yang kami miliki untuk melakukan bisnis ini adalah yang pertama, persaingan yang masih sedikit dalam pasar. Yang kedua, segmentasi pasar yang luas. Ketiga, konsep produk yang unik. Keempat, manfaat khas dari coklat. Yang kelima, harga yang terjangkau. Dan yang keenam, lokasi yang strategis. Selanjutnya yaitu weakness. Weakness ini merupakan kelemahan. Nah, kelemahan yang kami miliki antara lain, yang pertama, belum terlalu banyak masyarakat yang tahu karena merupakan produk baru. Yang kedua, sedikit susah dalam membagi waktu dikarenakan jadwal kuliah kami yang cukup padat.
Yang ketiga yaitu kurangnya pengalaman. Selanjutnya, opportunity. Opportunity ini adalah peluang. Nah, peluang kami yang pertama, membuat suatu cemilan yang enak dan terjangkau di semua kalangan. Yang kedua, menjadi primadona dalam bisnis brownies. Yang ketiga, mengembangkan bisnis dalam bentuk franchise. Yang terakhir yaitu trade. Trade ini adalah tantangan. Nah, tantangan yang mungkin akan muncul yaitu potensi munculnya bisnis baru yang sama. Materi selanjutnya yaitu mengenai segmentasi dan target pasar. Nah, kami mengusahakan segmentasi pasar kami seluas mungkin. Pertama, karena sifat dari produk yang kami pasarkan itu sendiri berupa cemilan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Kedua, karena hampir semua orang menyukai rasa coklat. Tetapi, kami memperkirakan pembeli potensial terbanyak adalah golongan usia remaja ke bawah. Secara garis besar, kami menciptakan dan menjual produk yang bersifat merakyat alias terjangkau. Materi selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran. Dalam mengusahakan agar produk sampai ke tangan konsumen, kami menyusun strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, membuat dan membuka stand yang eye-catching. Yang kedua, menyebarkan pamflet. Yang ketiga, mengiklankan di dunia maya. Yang keempat, promosi pada waktu pembukaan dengan memberikan diskon kepada para pembeli. Pada periode awal bisnis ini, kami mencoba menjadikan mahasiswa menjadi basis pelanggan tetap kami dengan memanfaatkan identitas dan relasi kami sebagai mahasiswa. Selanjutnya yaitu materi mengenai analisis pesaing. Dilihat dari lokasinya, target pasar kami belum ada yang menjalankan usaha dalam jenis yang sama dengan yang akan kami jalankan. Oleh karena itu, kami yakin bisnis ini akan berkembang pesat dan kami nanti akan mampu membuka cabang di berbagai lokasi strategis lainnya. Selanjutnya yaitu analisis produksi. Produk kami sama halnya dengan pembuatan brownies pada umumnya. Terdapat perbedaan penyajiannya, yaitu dengan cara dipanggang dengan roaster di atas loyang ukuran kecil dan dibiarkan meleleh pada bagian atasnya. Berikut resep dan langkah pembuatan. Resep untuk sajian 4 box. Yang pertama yaitu ada telur 4 butir, coklat batang 90 gram, mentega 120 gram, gula 150 gram, SP 30 gram, terigu 80 gram, coklat bubuk 30 gram, pengembang 1 sendok teh. Nah, langkah pembuatannya yaitu yang pertama, lelehkan coklat batang dan mentega, lalu dinginkan. Yang kedua, mixer telur dan gula sampai mengembang sempurna. Yang ketiga, tambahkan SP, lalu lanjutkan mixer sebentar. Yang keempat, campurkan coklat bubuk, tepung terigu, dan pengembang ke dalam adonan yang sudah dimixer hingga tercampur rata. Yang kelima, campurkan coklat batang dan mentega yang telah dilelehkan hingga rata. Yang keenam, panggang dengan api kecil di atas roaster yang Kapasitas produksi kami maksimal sekitar 40 box per harinya. Selanjutnya yaitu fasilitas dan perlengkapan. Dalam proses produksi, fasilitas dan perlengkapan yang kami butuhkan adalah yang pertama tempat 2x2 meter, gerobak dan perlengkapannya, kompor, mixer, wadah adonan, tabung gas, loyang dan peralatan masak lainnya, listrik, air, kursi, meja, dan tenaga karyawan. Selanjutnya yaitu pemasok. Untuk bahan produksi, kami menyuplai dari toko kue Mekarjaya dan toko kue Barkat. Selanjutnya yaitu gambaran kebutuhan SDM. Kami membagi SDM menjadi 3 fungsi dalam memenuhi kebutuhan SDM, yaitu yang pertama bagian sales. Ini untuk mengurus penjualan produk sehari-hari termasuk membuatnya. Yang kedua bagian logistik, untuk membeli seluruh kebutuhan produksi. Dan yang ketiga bagian keuangan, untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan sehari-hari. Rencana pengembangan usaha. Yang kedua, rencana pengembangan. Pengembangan yang kami rencanakan terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Tingkat 1, sebuah stand brownies yang menyewa lahan terbuka orang lain. Tingkat 2, sebuah ruko disewa dan ditempati sendiri. Tingkat 3,
membuka cabang tambahan yang dekat dengan universitas lainnya di Kota Padang. Tingkat 4, mengadakan franchise. Tingkat 5, menjadikan bisnis ini ke tingkat nasional. 1. Aktivitas dan penjadwalan. 1. Periode akuntansi kami adalah 28 hari atau 1 bulan. Adapun kegiatan yang telah kami jadwalkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan per hari, yaitu pembuatan bahan setengah jadi atau adonan, penjualan, pencatatan keuangan. Yang kedua, kegiatan per minggu, ada evaluasi operasional dan pemenuhan persediaan bahan baku. Yang ketiga, kegiatan sebulan, yaitu pembuatan laporan keuangan bulanan dan evaluasi performa bisnis. Dan kegiatan setahun, pembuatan laporan keuangan tahunan serta evaluasi performa bisnis. Yang ketiga, analisa keuangan. Kami mendapatkan modal yang berasal dari 2 sumber. Yang pertama, bantuan dana PMW PNP, kemudian ada pinjaman dari orang tua. Kami membutuhkan modal awal sebanyak 9.500.000 untuk kegiatan operasional, pembelian bahan baku, sewa tempat, dan juga pemasaran. Yang kelima, ada proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini ada biaya operasional. Telah dirinci berbagai biaya operasional seperti gerobak dan perlengkapan, kompor, mixer, wadah adonan, tabung gas, loyang dan peralatan memasak, biaya sewa, kursi, meja, tenaga kerja karyawan dengan jumlah 4.750.000. Selanjutnya ada biaya persediaan bahan baku untuk 2 minggu pertama dengan kapasitas produksi 40 box per hari, sehingga dalam 2 minggu terdapat 560 box. Terdapat beberapa rincian biaya bahan baku dengan jumlah biaya bahan baku untuk 2 minggu tersebut adalah 3.570.000, sehingga bisa didapatkan harga pokok produksi per unitnya yaitu 6.400. Total biaya awalnya bisa didapat dari biaya operasional ditambah biaya bahan baku dengan total 8.360.000. Selanjutnya, analisis biaya per bulan. Terdapat biaya tetap, yaitu diantaranya biaya sewa dan biaya tenaga kerja dengan total 1.700.000. Lalu ada biaya variabel dengan total biaya bahan baku 4 minggu 7.140.000, sehingga total biaya per bulan itu 8.840.000. Mengenai analisis break even point, kita dapati dengan cara total pendapatan per bulan, yaitu harga jual 10.000 dikali dengan 1.120 box dapat 11.200.000. Total biaya per bulan telah didapat tadi 8.840.000, sehingga terdapat laba bersih 2.360.000. Net pada awal bulan, yaitu pada saat pembukaan, itu terdapat investasi awal 9.500.000, kemudian penjualan 11.200.000. Jadi bisa didapat break even point-nya, sisa investasi awal itu dibagi laba per bulan ditambah 1, sehingga break even point 1,28. Berarti waktu untuk balik modalnya sekitar 1-2 bulan. Terakhir, terdapat lampiran dengan berisikan berupa foto-foto produk yang pernah dicoba atas rencana bisnis ini. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.